أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa huddatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hukum syarak di dalam gadai tanah pertanian. Ini adalah pertanyaan yang banyak dan berulang, sehingga kami menyampaikan ini semoga bisa dipahami dan tidak lagi terjadi pertanyaan yang berulang tentang hal ini. Nah, fakta dari gadai tanah pertanian, kejadian ini banyak dan sudah umum terjadi di berbagai daerah, utamanya di pedesaan, di mana pemilik tanah pertanian meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan menjaminkan tanah pertaniannya sebagai agunan dari utangnya. Selama peminjaman, pemberi pinjaman diizinkan oleh pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut dan mengambil hasilnya. Nah, pengolahan tanah tersebut bisa dilakukan sendiri oleh pemberi pinjaman dan dia mengambil sendiri hasilnya, atau diolah bersama pemilik tanah dan hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Intinya, si pemberi pinjaman itu diizinkan untuk mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan tersebut. Nah, saudaraku rahimakumullah, bagaimana hukum syarak terkait dengan gadai tanah seperti ini? Nah, gadai tanah sebagaimana yang telah disampaikan faktanya tersebut, hukumnya adalah haram. Sebab gadai semacam ini termasuk ke dalam pinjaman ribawi, yaitu riba qard. Nah, riba qard itu adalah meminjam uang atau barang kepada seseorang dengan syarat ada manfaat atau keuntungan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, kullu qardin dara manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat tambahan atau keuntungan, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Imam Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa pemberi pinjaman jika mensyaratkan kepada penerima pinjaman, misalnya 1/10 dari pinjaman sebagai tambahan atau hadiah, lalu dia memberikan pinjaman dengan ketentuan tersebut, maka pengambilan tambahan atas pinjaman tersebut adalah riba. Dari Anas, Rasulullah SAW ditanya, seorang laki-laki dari kami meminjamkan atau qard, harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza aqrada ahadukum qardan fa'uhdiya ilaihi aw hamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yaqbalhu illa ayyakuna dharra bainahu wa bainahu qabla dhalik. Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya di antara mereka. Saudaraku rahimakumullah, tanah yang digadaikan tersebut manfaatnya tetap menjadi hak dari pemilik tanah. Ia tidak boleh dihalangi mengambil manfaat dari tanah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa
agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan manfaatnya dan wajib menanggung kerugian atau kekurangannya. Nah, berdasarkan dalil tersebut, jika setelah jatuh tempo pemilik tanah tidak dapat membayar pinjamannya, maka pemberi pinjaman boleh menuntut pemilik tanah untuk menjual tanah gadai tersebut agar melunasi pinjamannya. Nah, kalau hasil penjualannya melebihi nilai pinjaman, maka kelebihannya adalah hak pemilik tanah. Kalau hasilnya kurang, maka kekurangannya tetap menjadi utang pemilik tanah yang belum selesai kepada pemberi pinjaman. Saudaraku rahimakumullah, gadai dengan dimanfaatkan barang gadainya, sebagaimana contoh kasus pada kesempatan ini adalah tanah, maka pemanfaatan tanah oleh si pemberi pinjaman itu adalah termasuk ke dalam riba qard yang haram. Lalu adakah solusi terkait dengan hal ini? Ada dua cara yang bisa ditempuh terkait kebutuhan atas gadai tanah pertanian, yaitu yang pertama adalah skema rahan atau gadai syar'i. Yang kedua adalah skema jual beli salam. Skema rahan atau gadai syar'i itu yang dilakukan adalah meminjamkan uang, kemudian mengagunkan barang gadainya ataupun tanah tadi, tapi si pemberi pinjaman tidak diperkenankan untuk memanfaatkan dari tanah tersebut. Jadi benar-benar hanya menolong, meminjamkan sejumlah uang dengan adanya barang agunan. Yang kedua, menggunakan skema jual beli salam. Insya Allah kita akan bahas terkait dengan skema jual beli salam pada kesempatan yang lain. Nah, bagaimana dengan menyewakan dan bagi hasil tanah pertanian? Apakah juga bisa menjadi solusi? Nah, ini insya Allah akan kita bedah juga pada kajian selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.